Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 616 Superman Lee terkesan, kamu ingin ayahku hadir di upacara pembukaan. Lee Zekai tampak seperti baru saja melihat alien. Lee Zekai belum pernah melihat ayahnya menghadiri upacara pembukaan dalam hidupnya. Apa yang salah dengan itu? Dia juga memiliki saham supermarket Taihua ini. Bukankah dia seharusnya hadir untuk upacara pembukaan? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Sulit untuk mengundangnya. Ayah saya tidak suka menghadiri acara semacam ini. Dia telah menghindari pusat perhatian selama beberapa tahun dan menyerahkan sebagian besar masalah ini kepada kakak laki-laki saya dan asistennya. Kamu masih belum bertanya padanya, bagaimana kamu tahu dia tidak mau pergi? Jangan lupa ke negara mana dia akan pergi. Lee Zekai mengerutkan kening. Negara mana yang akan dia tuju? Betul sekali. Dia akan pergi ke Beijing, ibu kota Cina. Aku akan bertanya padanya ketika aku pulang. Tapi jangan terlalu berharap. Lee Zekai juga ingin ayahnya hadir di upacara pembukaan. Ini akan menjadi dukungan ayahnya untuknya. Tetapi ayahnya bahkan tidak muncul untuk pembukaan Pacific Century Group-nya. Apakah dia akan menghadiri pembukaan supermarket Taihua? Malam itu, Lee Zekai kembali ke rumah untuk makan malam. Saat makan malam, dia mencoba berbicara tetapi berhenti karena berpikir dua kali. Superman Lee makan perlahan, dan dia tahu bahwa Lee Zekai ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia menyelesaikan makan malamnya dan memberitahu Lee Zekai, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, datanglah ke ruang belajar saya. Ayah, supermarket Taihua harus dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus. Feng Yu ingin mengundang semua pemegang saham ke upacara pembukaan. Dia memintaku untuk mengundangmu. Bukankah kamu memberitahunya bahwa aku tidak suka menghadiri acara ini? Superman Lee menatap putra bungsunya. Aku mengatakan itu padanya. Tapi dia bilang kamu mungkin tertarik karena lokasinya di Beijing. Mata Superman Lee berbinar. Beijing. Feng Yu ini adalah orang yang menarik. Undang Feng Yu untuk makan malam besok. Katakanlah, saya masih belum bertemu dengannya. Superman Lee tiba-tiba berkata. Mata Lee Zekai terbuka lebar. Ayahnya mengundang Feng Yu ke rumahnya untuk makan malam. Sudah bertahun-tahun sejak ayahnya meminta seseorang ke rumah mereka. Oke, aku akan memberitahunya untuk datang besok. Ayahmu mengundangku makan malam. Oke. Saya akan berada di sana. Feng Yu tidak terkejut dengan ajakan Superman Lee. Dia telah diundang oleh Furongki di masa lalu, dan Superman Lee harus menyadarinya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia mendengar bahwa Superman Lee akan menonton berita dan membaca koran dari seluruh dunia. Dia seharusnya membaca koran China, Jepang, dan AS. Mungkin Superman Lee memiliki perkiraan kekayaan yang sebenarnya. Siapa yang tidak penasaran dengan seorang pemuda ajaib? Superman Lee juga manusia, dan dia pasti penasaran dengannya. Feng Yu tiba di villa keluarga Lee tepat pukul 18.30. Dia ingat artikel surat kabar bahwa Superman Lee bangun jam 6 pagi dan pulang kerja jam 6 sore. Itu adalah kebiasaannya selama bertahun-tahun. Karena dia selesai bekerja jam 6 sore, maka tiba jam 18.30 harus tepat waktu. Feng Yu membawa sebotol anggur seperti biasa. Superman Lee suka bermain golf dan pandai dalam hal itu. Tetapi Feng Yu tidak tahu apa-apa tentang golf dan bahkan tidak tahu di mana harus membeli tongkat golf. Anggur masih lebih nyaman. Lee Zekai membuka pintu untuk Feng Yu secara pribadi dan kakak laki-lakinya, Lee Zeju juga ada di sana untuk menyambutnya.
Superman Lee tidak keluar dan tetap duduk di sofa. Superman Lee hanya berdiri ketika Feng Yu memasuki ruang tamu. Keponakan Feng datang dan ngobrol. Makan malam akan segera siap. Keponakan lagi. Mengapa orang Hong Kong suka memanggil orang lain sebagai keponakan? Tapi Feng Yu memikirkan hubungannya dengan Li Zekai. Cara menyapanya seperti ini tidak salah. Feng Yu dan Li Zekai cukup dekat seperti saudara. Paman Li, saya sudah mengenal saudara Kai cukup lama tetapi tidak mengunjungi Anda. Aku harap kamu tidak marah. Hahaha. Akulah yang mengundangmu terlambat. Keponakan Feng sangat cakap, dan aku seharusnya mengundangmu lebih awal. Superman Lee cukup ramah tidak seperti rumor tentang dia. Tentu saja, itu mungkin ada hubungannya dengan status Feng Yu. Superman Lee memposisikan Feng Yu cukup tinggi. Dia bahkan mungkin menempatkan Feng Yu sebagai seseorang yang setara dengannya. Semua orang mengatakan beberapa basa-basi dan koki keluar untuk memberitahu mereka makan malam sudah siap. Saat makan malam, Superman Lee juga mengobrol dengan Feng Yu dan Feng Yu memperhatikan ada banyak hidangan timur laut di meja makan. Ini khusus dimasak untuknya. Setelah makan malam, Superman Lee mengundang Feng Yu ke ruang kerjanya untuk minum teh. Feng Yu tahu bahwa Superman Lee ingin membicarakan bisnis dengannya. Tidak peduli apakah itu Taipan Hong Kong atau Taipan Cina, mereka semua suka membicarakan bisnis di tempat yang tenang. Orang Hong Kong lebih menyukai ruang belajar. Banyak dari buku-buku di ruang kerja mungkin untuk dekorasi, dan sebagian besar Taipan tidak pernah menyentuhnya. Juga, sebagian besar Taipan di Hong Kong tinggal di villa-villa besar dan memiliki banyak pembantu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia mendengar bahwa Superman Lee adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak mempercayai orang lain dengan cepat bahkan jika itu adalah pembantunya sendiri. Ini karena jika apa yang dia katakan menyebar, dia mungkin kehilangan beberapa peluang. Itu sebabnya Superman Lee akan berdiskusi dengan tamunya tentang hal-hal sepele di ruang tamu dan ruang makan. Tapi untuk masalah penting, dia akan berbicara di ruang kerjanya. Begitu pintu ruang belajar ditutup, tidak ada yang bisa mendengar apapun di luar. Feng Yu melihat sekeliling ruang kerja ketika dia masuk. Dia memperhatikan bahwa itu adalah sebuah novel di atas meja. Dia pernah mendengar bahwa Superman Lee memiliki kebiasaan membaca setiap malam. Dia mungkin telah membaca semua buku di rak. Apa yang kamu mau? Li Zekai bertanya. Teh hijau bisa. Pembantu itu membawa secangkir teh hijau ke dalam ruangan dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Keponakan Feng, saya mendengar dari Zekai bahwa Anda mengundang saya ke upacara pembukaan supermarket Taihua. Iya. Saya bermaksud membuat hype untuk pembukaan dan membiarkan CCTV melaporkannya dalam berita mereka. Dengan cara ini, itu akan meningkatkan kesadaran supermarket Taihua dalam waktu singkat. CCTV akan melaporkan tentang pembukaan di berita mereka karena saya hadir. Saya hanya pemegang saham kecil, dan saya seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri upacara pembukaan, bukan? Superman Lee bercanda bertanya. Dia tahu bahwa upacara pembukaan akan menjadi berita hanya jika dia hadir. Paman Lee seharusnya punya rencana untuk mengunjungi China segera, kan? Apakah Anda tidak ingin mengobrol dengan para pemimpin top China tentang masalah kembalinya Hong Kong? Atau mungkin Anda ingin melihat perubahan di China dan membantu investasi perusahaan Anda di China menghasilkan lebih banyak uang? Feng Yu bertanya kembali. Saat ini, investasi Superman Lee terutama di Hong Kong, diikuti oleh China. Investasi Kanada hanya menempati peringkat ketiga. Jika ada perubahan politik di China, bisnisnya akan terpengaruh. Mengapa saya harus khawatir dengan ini?
Karena Anda telah mengarahkan pandangan Anda pada perkembangan China dan percaya bahwa China akan berkembang pesat dalam 20 tahun ke depan. Juga, investasi utama Anda harus di China, kan? Li Zikai tahu ayahnya optimis dengan perkembangan China. Tapi bagaimana Feng Yu mengetahui hal ini? Juga, apa yang dikatakan Feng Yu persis seperti yang dipikirkan ayahnya. Keduanya merasa ekonomi China akan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam 20 tahun ke depan. Superman Lee menatap tajam ke arah Feng Yu dan tersentak. Anda bisa memprediksi ini. Hanya titik ini saja, kedua putra saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Bab 617 Li Zikai. Yang usil. Li Zeju dan Li Zikai malu ketika mendengar komentar ayah mereka. Mereka menerima pendidikan yang layak, tetapi keduanya tidak cukup untuk dibandingkan dengan Feng Yu. Feng Yu tenang saat menerima pujian dari Superman Lee. Dia telah mengagumi Superman Lee sejak kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, bisnis Superman Lee berjalan lebih baik dan lebih baik seiring bertambahnya usia. Jika Feng Yu bisa belajar dari Superman Lee, dia akan bisa mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Saya memang memiliki niat untuk pergi ke China baru-baru ini. Pak Deng telah mengundang saya. Karena supermarket Taihua akan segera dibuka, saya akan menghadiri upacara pembukaan saat saya di sana. Ayah telah setuju. Li Zikai terkejut. Mengapa ayahnya menyetujui permintaan Feng Yu? Namun kata-kata ayahnya berikut ini membuatnya memahami keputusan ayahnya. Bapak, Deng telah menyebutkan tentang Anda kepada saya. Dia mengatakan kamu adalah pemuda paling cakap yang pernah dia temui. Merdeng memiliki mata yang baik untuk bakat. Anda dapat menerima pujian dari Pak Deng, itu berarti Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Saya mendengar ada pemegang saham ketiga di Microsoft. Apakah orang itu kamu? Feng Yu tersenyum dan mengangguk, itu benar. Saya telah menghasilkan sejumlah uang dari pasar keuangan di masa lalu, dan saya menginvestasikan semua pengembalian ke pasar AS untuk memperoleh saham Microsoft. Saya cukup beruntung karena harga saham Microsoft telah meningkat. Investasi saya telah meningkat beberapa kali lipat. Kamu dan Zikai bisa bergaul dengan baik. Dia sekarang tidak punya banyak teman. Tetapi dengan teman-teman seperti Anda dan Fu Guangzheng, itu sudah cukup. Meskipun Zikai belum cukup dewasa, dia tidak akan pernah menipu teman-temannya. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa pergi kepadanya. Paman Li, kamu terlalu serius. Kakak Kai dan aku adalah teman baik. Jika tidak, saya tidak akan mengikatnya untuk berinvestasi bersama. Feng Yu tidak akan mengatakan bahwa dia mengikat Li Zikai untuk memanfaatkan ketenaran keluarga Li. Zeju memiliki kepribadian yang lebih mantap. Dia pandai melindungi kepentingan perusahaan, tapi tidak pandai berekspansi. Dia telah bergabung dengan perusahaan belum lama ini, tetapi para pemegang saham dan manajer mengakuinya. Namun, Zikai lebih tidak sabar. Meskipun dia mampu, dia sombong dan melakukan banyak hal tanpa banyak pertimbangan. Banyak orang yang mengatakan karakternya seperti saya. Tapi dia lebih agresif dari saya ketika saya masih muda. Di masa depan, dia mungkin mendapat masalah. Saya harap keponakan Feng akan membantunya ketika saatnya tiba. Feng Yu bisa merasakan getaran di punggungnya. Mengapa ini terasa seperti Superman Lee mempercayakan anak-anaknya kepadanya? Apakah ini kata-kata terakhirnya? Namun di kehidupan sebelumnya, Superman Lee sangat sehat dan masih bisa bermain golf sesekali. Feng Yu tidak tahu harus berkata apa dan hanya diam. Diam adalah jawaban terbaik. Pria muda tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada pria tua ini. Kalian semua harus keluar dan bersenang-senang. Saya akan membaca dan akan segera tidur, kata Superman Lee.
Penilaian Superman Lee terhadap Feng Yu sangat tinggi, dan kedua putranya tidak mengharapkan ini. Mereka terkejut mengetahui bahwa Feng Yu adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft. Itu Microsoft, salah satu perusahaan top di abad ke-20. Nilai perusahaan ini bernilai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa banyak saham yang dimiliki Feng Yu dan total kekayaannya? Saudaraku, kamu ingin minum bersama kami? Li Zekai bertanya. Aku tidak pergi. Kakak iparmu tidak suka aku minum. Anda berdua pergi ke depan. Oh, di mana Hui Hui? Kenapa kamu tidak membawanya kembali bersamamu? Li Zekai terdiam beberapa saat, jangan bicarakan dia. Kita putus. Brengsek. Tuan Muda Li putus dengan Sen Hui Hui. Bukankah itu terlalu dini? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, wanita yang dikabarkan bersama Li Zekai akan muncul 2 tahun kemudian. Beberapa tahun ini, dia seharusnya bersama Sen Hui Hui. Li Zekai membawa Feng Yu ke bar berkelas. Itu berdasarkan keanggotaan. Meskipun tempat ini mahal, itu tenang tanpa kerumunan gaduh. Feng Yu menyukai bar ini. Itu lebih baik daripada bar tempat Fu Guangwei membawanya. Bar ini seperti tempat kelas atas di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Mungkin tempat-tempat di kehidupan sebelumnya meniru klub-klub pribadi di Hong Kong ini. Feng Yu dan Li Zekai duduk di sudut, dan Li Zekai menyalakan cerutu. Feng Yu bertanya padanya, "Kakak, kenapa kamu putus dengan pacarmu? Katakan padaku." Kehidupan cinta Li Zekai sama serunya dengan drama TVB. Feng Yu ingin tahu apakah para Taipan ini sama dengan orang biasa. Li Zekai tersenyum lelah. Kami sering berpisah. Saya sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuknya. Dia juga tidak percaya padaku. Jadi, kami putus. Sibuk dengan pekerjaan. Dipisahkan sebagian besar waktu. Brengsek. Apakah saya alasannya? Jika saya tidak memintanya untuk berinvestasi di supermarket Taihua, dia tidak akan menghabiskan sebagian besar waktunya di China. Saya menyebabkan mereka berdua putus. Saya seharusnya tidak disalahkan atas perpisahan mereka. Alasan utamanya adalah dia tidak mempercayai Anda. Itu salahmu. Lihat saya. Saya di Hong Kong begitu lama, dan Lina tidak membuat keributan. Apa yang harus saya katakan untuk menghiburnya? Belasungkawa. Pindah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Li Zekai memang pindah, dan pada akhirnya, dia tidak tenang. Li Zekai harus mencari seseorang yang cantik, berbudi luhur dan bisa menjaga keluarganya. Dia juga harus mendukung pekerjaannya dan tidak menempel padanya seperti permen karet. Tipe wanita seperti ini harus keluar dari dunia ini. Tapi Li Zekai memiliki penampilan rata-rata. Ia tidak dianggap jelek dan selalu tampil percaya diri. Dia adalah putra bungsu dari Superman Lee dan kaya. Seharusnya ada banyak wanita yang melemparkan diri padanya. Feng Yu berpikir sejenak dan bertanya, "Kakak Kai, apakah kamu akan punya pacar di semua industri?" Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, pacar Li Zekai ada di seluruh dunia. Selain orang Asia, dia masih memiliki pacar bule dan campuran. Feng Yu bertanya-tanya apakah Li Zekai sedang mencoba membuat koleksi wanita dari seluruh dunia. Li Zekai memutar matanya. "Kamu pikir aku seperti Guang Zheng? Dia mengganti pacarnya setiap bulan. Saya serius dalam hubungan saya." Mata Feng Yu terbuka lebar. "Kamu bilang Guang Zheng berganti pacar setiap bulan. Apakah kamu serius?" Brengsek. Fu Guangzheng adalah seorang pemain. Banyak orang di bar ini mengenal Fu Guangzheng. Anda dapat bertanya-tanya dan melihat apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menghabiskan sebagian besar waktunya di Tiongkok, dia seharusnya menjadi pemboros nomor 1 di Hong Kong. Betulkah?
Apakah Anda tahu gosip tentang generasi kedua? Katakan padaku. Saya penasaran. Mendengarkan gosip tentang orang lain adalah salah satu hobi Feng Yu. Dengan menyela Feng Yu, Li Zekai melupakan perpisahannya, dan Feng Yu menyadari bahwa Li Zekai berpotensi menjadi paparazi. Li Zekai tahu banyak gosip. Dari mana dia mendengar gosip ini? Tidak heran dia tidak punya banyak teman. Dia terlalu usil. Untungnya Feng Yu mengenal Li Zekai baru-baru ini. Jika tidak, dia mungkin akan menggosipkan Feng Yu kepada orang lain. Feng Yu masih ingin tahu tentang gosip generasi kedua yang kaya lainnya ketika Li Zekai berdiri dan mengambil gelas anggurnya. Kak Feng, jika kamu sibuk, kamu bisa kembali dulu. Kamu tidak perlu menungguku. Dia selesai mengatakan ini dan dengan cepat berjalan menuju seorang wanita cantik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Li Zekai mengatakan Fu Guangzheng adalah seorang pemain, dan sekarang, dia menunjukkan warna aslinya. Bab 618 Super VCD, Manajer Feng, kabar baik. Kabar baik. Feng Yu menjauhkan ponselnya dari telinganya. Untuk apa dia berteriak? Apa yang salah? Jiang tua, mengapa kamu begitu bersemangat? Feng Yu bertanya. Dia juga penasaran. Apakah Jiang Wanmeng membuat terobosan dalam penelitiannya? Kami telah berhasil mengembangkan MPEG-2. Jiang Wanmeng berteriak dengan penuh semangat. Apa katamu? Feng Yu tercengang. Kami telah melakukan penelitian tentang pengkodean berdasarkan kebutuhan Anda. Audio dapat mencapai 4 saluran audio, dan lebih jernih dan tajam. Kualitas videonya juga lebih baik. Resolusi tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Yang terpenting, tidak ada mosaik yang akan muncul di video. Mosaik adalah kesalahan kualitas gambar video. Warna bagian video bercampur, dan terlihat seperti kotak buri. Mosaik adalah salah satu masalah yang lebih mendesak yang dihadapi oleh pengembangan VCD. Kualitas video VCD memang lebih jernih dibandingkan kaset, namun cakramnya mudah rusak. Begitu ada goresan, video dan audio akan tertinggal, dan mosaik akan muncul. Pengalaman pengguna akan buruk ketika ini terjadi. Bioskop-bioskop kecil dan ruang tunggu video di China mendapat tanggapan. Setelah memutar VCD yang sama beberapa kali, mosaik akan muncul. Semakin lama VCD diputar, semakin banyak mosaik yang muncul di video. Elektronik angin dan hujan telah memperkenalkan solusi perbaikan VCD. Ini adalah jenis larutan pembersih, yang dapat membersihkan VCD dan membuat pemutar membaca data dengan lebih baik. Kemudian, Win and Rain memperkenalkan jenis larutan pembersih baru yang terbuat dari bahan pelarut dan pemoles alkalin. Dapat digunakan untuk memoles VCD. Pemolesan akan meringankan goresan, dan pemain dapat membaca data dengan lebih baik. Namun setelah dipoles, VCD akan lebih mudah rusak. Solusi ini hanya sementara. Jika mozaik tidak bisa diberantas, maka harus memperkecil kemungkinan munculnya mozaik. Feng Yu ingat tentang Super VCD dari kehidupan sebelumnya. Teknologi ini muncul di era antara VCD dan DVD. Juga karena teknologi inilah yang membuat VCD menjadi lebih populer dan menyebabkan kematian VHS. VCD paling awal menggunakan teknologi MPEG-1, dan kualitas videonya tidak terlalu jelas. Audio juga tidak memiliki saluran untuk dipilih. Teknologi generasi berikutnya ini memiliki 4 saluran untuk dipilih. Pemirsa memiliki lebih banyak pilihan untuk audio film. Ini juga akan memiliki audio duo untuk 2 bahasa dan meningkatkan pasar untuk VCD. Selain itu, teknologi baru ini akan meningkatkan fungsi pemutar VCD. VCD akan memiliki opsi untuk memutar musik saja. Ini paling cocok untuk karaoke. Super VCD ini juga akan mengancam posisi laserdisc.
Teknologi ini tidak hanya akan menyebabkan kematian VHS, tetapi juga menyebabkan penurunan Laserdisc. Feng Yu telah meminta Win and Rain Electronic dan Aiwa untuk melakukan penelitian tentang teknologi ini bersama-sama. Namun dia tidak pernah menyangka teknologi ini akan berkembang begitu cepat. Feng Yu ingat di kehidupan sebelumnya, Sony lah yang mengembangkan teknologi ini. Kemudian, Sony bertukar teknologi dengan Philips dan menetapkan standar untuk industri ini. Pemain yang diproduksi tidak disebut Super VCD. Itu disebut DVD. Itu berarti Super VCD dan DVD menggunakan pemutar yang sama. Tetapi DVD memiliki penyimpanan yang lebih signifikan daripada Super VCD. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang menemukan beberapa pemain bisa memainkan VCD dan beberapa tidak bisa. Itu karena beberapa dari mereka menggunakan pemutar Super VCD dan pemutar ini dapat membaca DVD. Ada juga keuntungan lain dari teknologi ini, yang merupakan peningkatan penyimpanan disk. Disk VCD Super dapat menyimpan seluruh film. Tidak perlu lagi membagi film menjadi 2 disk. Ini akan menghemat kesulitan mengganti disk di tengah film. 2 disk Super VCD dapat merekam konser, atau 1 disk dapat menyimpan lebih dari 20 video musik. Itu bagus untuk konsumen, dan mereka akan lebih bersedia untuk membeli VCD musik. Feng Yu secara tidak sengaja menghadapi Sony lagi. Pertama, Walkman Aiwa telah mengalahkan Sony dan menurunkan keuntungan dari penjualan Walkman mereka. Kemudian, Aiwa memperkenalkan pemutar CD mereka. Ini merebut pangsa pasar pemutar musik Sony. Itu juga menyebabkan Nintendo berselisih dengan Sony. Hal ini membuat bisnis video game Sony menyusut. Untuk memulihkan penjualannya, Sony harus menyalurkan dananya untuk mendirikan divisi video games untuk mengembangkan CD-ROM game konsol. Ini untuk melawan monopoli Nintendo atas industri game. Feng Yu ingat bahwa pada akhir tahun ini, Sony akan memperkenalkan PlayStation generasi pertama. Itu adalah produk elektronik Sony yang paling sukses setelah Walkman. Itu memegang rekor penjualan 100 juta unit. Nantinya PSP, PS2, PS3, dan PS4 sukses semua. Semua model memiliki penjualan yang tinggi. Tahun ini seharusnya menjadi tahun terbaik Sony dalam hal terobosan teknologi. Namun dalam kehidupan ini, tahun ini adalah tragedi bagi Sony. Sony tidak lagi memiliki teknologi DVD. Feng Yu telah meminta Jiang Wanmeng untuk segera menghubungi Fu Guangzheng untuk mengajukan paten. Mereka harus mengumumkan standar pemain mereka dan menjadikannya tolok ukur industri. Seseorang telah mengatakan bahwa perusahaan papan atas akan menetapkan standar untuk industri dan perusahaan peringkat kedua akan menjual mereknya. Perusahaan peringkat ketiga akan menjual produknya, dan perusahaan peringkat keempat akan menjual sumber dayanya. Menetapkan standar dan tolok ukur untuk industri adalah tujuan sebagian besar perusahaan. Teknologi yang dipatenkan hanya dapat mencegah perusahaan lain menggunakannya dalam produk mereka. Itu tidak akan mencegah orang lain membuat terobosan dengan teknologi itu. Sony selalu dapat memecahkan teknologi Win and Rain Electronic dan mengembangkan teknologi baru. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak perusahaan berjuang untuk standar industri selama beberapa tahun. Semua produk perusahaan memiliki teknologi yang berbeda, dan semuanya menginginkan teknologi mereka menjadi standar industri. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Toshiba, Pioneer, Dell. Pada akhirnya, semua perusahaan menyadari bahwa itu tidak akan berakhir baik bagi mereka jika mereka terus bertarung satu sama lain. Jika dua perusahaan berpengaruh saling bertarung, beberapa perusahaan lain akan mengambil keuntungan dari ini. Itu sebabnya semua perusahaan berhenti. Tetapi beberapa waktu kemudian,
perusahaan mulai bersaing satu sama lain untuk pemutar DVD dan banyak teknologi penyandian DVD diperkenalkan. Dalam kehidupan saat ini, teknologi raksasa elektronik ini semuanya sudah ketinggalan zaman. Wind and Rain Electronics telah memperkenalkan VCD terlebih dahulu. Elektronik angin dan hujan memiliki keunggulan dalam R&D. Juga, bisnis perusahaan lain terdiversifikasi. Mereka tidak berkonsentrasi mengembangkan satu produk seperti Wind and Rain. Misalnya, Sony juga mengembangkan PlayStation pada saat yang sama. Toshiba dan perusahaan lain sedang meneliti kamera digital dan komputer. Mereka tidak memfokuskan semua upaya mereka pada satu produk. Wind and Rain Electronics berbeda. Feng Yu tidak ingin angin dan hujan memasuki industri komputer. Bagaimanapun, dia memiliki saham Lenovo. Pasar kamera digital akan menjadi pasar yang masif di masa depan. Namun saat ini, resolusi tersebut tidak cukup baik untuk menggantikan kamera film. Kamera digital hanya akan diterima oleh konsumen setelah resolusi di atas 1 juta. Itu hanya akan terjadi pada akhir abad ini. Saat itu, Wind and Rain Electronics bisa saja bertukar teknologi dengan perusahaan lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 2 minggu kemudian, Wind and Rain Electronics mengadakan konferensi pers di Beijing untuk memperkenalkan teknologi disk multimedia penyimpanan tinggi mereka. Mereka juga mengatakan kepada pers bahwa Wind and Rain Electronics telah berhasil mengembangkan teknologi MPEG-2. Generasi pertama Super VCD akan diperkenalkan ke pasar pada akhir tahun. Bab 619 Philips meminta kolaborasi. Konferensi pers itu tidak dianggap sukses karena banyak raksasa elektronik tidak hadir. Yang hadir adalah perwakilan mereka di China. Sebagian besar perusahaan tidak mengharapkan Wind and Rain Electronics untuk memperkenalkan sesuatu yang baik meskipun mereka telah memperkenalkan VCD sebelumnya. Tetapi ketika perusahaan mengetahui Wind and Rain Electronics telah berhasil mengembangkan teknologi MPEG-2, mereka semua tercengang. Mereka meneliti teknologi ini setelah melihat VCD. Mereka ingin menggunakan teknologi ini untuk memenangkan VCD angin dan hujan dan VCD AIWA. Namun sebelum penelitian mereka selesai, Wind and Rain Electronics telah memperkenalkan teknologi baru ini. Bagaimana ini mungkin? Wind and Rain Electronics nilainya sangat kecil dibandingkan dengan raksasa elektronik lainnya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan teknologi ini begitu cepat? Perusahaan membandingkan teknologi MPEG-2 Wind and Rain dengan penelitian mereka. Keduanya serupa, tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan penelitian mereka, Wind and Rain sudah menetapkan standar industri. Usai konferensi pers ini, semua raksasa elektronik langsung merespon. Sony segera mengadakan konferensi untuk mengumumkan bahwa mereka juga telah mengembangkan teknologi ini. Namun mereka tidak merilis berita tersebut ke publik. Heitaro Nakajima segera mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan Sony hanya tahu bagaimana meniru AIWA. Sony telah mengikuti jejak AIWA dan tidak pernah menyusul mereka. Sony telah menyalin Walkman AIWA, pemutar CD. Setelah AIWA memperkenalkan VCD, Sony masih ingin menyalinnya. Manajemen puncak Sony sangat marah. Salinan apa? Kami juga melakukan penelitian kami sendiri tentang teknologi baru. Kami juga meneliti teknologi MPEG baru. Penelitian kami tumpang tindih, tetapi AIWA tidak dapat mengklaim bahwa kami menyalinnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi ini dengan menyalin dalam waktu yang singkat ini? Kami juga tidak menyalin Walkman dan pemutar CD Anda. Heitaro Nakajima terlalu tak tahu malu. Wind and Rain Electronics segera mengumumkan bahwa mereka telah mendaftarkan teknologi MPEG-2. Sony tidak boleh mencoba menyalin teknologi mereka. Itu akan bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Ada desas-desus bahwa Presiden Sony, Norio Ohga,
telah memarahi kepala R&D di kantornya hari itu. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan vas antik. Norio Ohga menginstruksikan Departemen R&D Sony untuk meneliti kebalikan dari teknologi Wind and Rain Electronics. Angin dan hujan telah menggunakan satu sisi dan struktur lapisan ganda untuk teknologinya. Mereka akan melakukan yang sebaliknya. Namun saat Sony hendak memulai risetnya, Toshiba mengumumkan akan memperkenalkan teknologi baru yaitu double layer dan double seeded. Mereka berada di depan Sony. Teknologi struktur lapisan ganda adalah teknologi terbaru. Apakah Sony perlu mengembangkan teknologi struktur 3 lapis? Apa gunanya? Sebuah disk untuk menyimpan 5 jam video dan audio. Tujuan dari disk ini adalah untuk menyimpan lagu dan video. Apa gunanya memiliki penyimpanan setinggi itu? Itu akan sia-sia. Namun Sony langsung berpikir untuk berkolaborasi dengan Toshiba. Mereka ingin menggunakan teknologi double layer dan double seeded disk ini sebagai standar industri. Ini akan melawan Wind dan Rain Electronics teknologi single seeded double layer. Sony dan Toshiba adalah perusahaan elektronik konsumen teratas di dunia. Angin dan hujan dan Aiwa tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal aset. Aiwa dan angin dan hujan telah baik-baik saja beberapa tahun ini. Penjualan Aiwa telah mencapai lebih dari 100 miliar yen, dan keuntungan mereka lebih dari 10 miliar yen. Tapi ketika dikonversi ke USD, keuntungannya tidak lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Sony dan Toshiba? Jika Sony dan Toshiba bergandengan tangan untuk menetapkan standar industri, mereka dapat mencegah teknologi Wind and Rain Electronics diterima oleh industri. Jadi, Norio Ohga pergi ke kantor pusat Toshiba untuk bertemu dengan Presiden Toshiba. Tidak jelas berapa harga yang dia bayar, tetapi Toshiba setuju untuk berbagi teknologi mereka dengan Sony. Manajer Feng, standar teknologi kami mungkin akan digantikan oleh Toshiba dan Sony. Mereka memiliki fondasi yang kuat, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menetapkan standar industri dengan teknologi mereka. Jiang Wanmeng menelepon Feng Yu untuk meminta bantuan. Ini adalah kenyataan. Kedua perusahaan tersebut telah menetapkan banyak standar industri sebelumnya, dan Wind and Rain Electronics tidak begitu berpengaruh seperti mereka. Tidak ada cara untuk bersaing dengan mereka. Setelah kedua perusahaan menetapkan standar untuk industri ini, mereka akan menentukan arah penelitian teknologi di masa depan. Ini tidak akan baik untuk Wind and Rain Electronics dan Aiwa. Sebagian besar keuntungan akan diperoleh kedua perusahaan ini saat memasuki era DVD. Ini bukan yang diinginkan Feng Yu. Satu-satunya solusi adalah bekerja dengan raksasa elektronik konsumen papan atas. Banyak perusahaan mendekati Wind and Rain Electronics untuk kolaborasi. Salah satunya adalah Pioneer, pemimpin pasar untuk Laserdisc. Mereka pergi ke Heitaro Nakajima dan menyatakan niat mereka untuk bekerja dengan Aiwa dan Wind and Rain Electronics. Mereka ingin menghentikan Sony dan Toshiba dari menetapkan standar industri. Pioneer adalah salah satu nama besar di industri ini. Itu adalah pilihan yang sangat baik untuk bekerja dengan mereka. Tapi Pioneer terlalu serakah. Tidak hanya mereka menginginkan otorisasi untuk menggunakan teknologi MPEG-2, mereka juga ingin berbagi semua teknologi VCD. Sebagai imbalannya, mereka akan berbagi teknologi Laserdisc mereka dengan Electronic Wind and Rain dan Aiwa. Feng Yu segera menyuruh Heitaro Nakajima untuk menolak mereka. Apa lelucon? Teknologi LD akan segera usang. Saat ini, Pioneer bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki teknologi LD ini. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi ini untuk bertukar dengan kita? Mereka masih ingin diizinkan menggunakan teknologi MPEGI secara gratis. Tanpa dukungan Pioneer,
Electronic Wind and Rain dan Aiwa berada di pihak yang kalah melawan Sony dan Toshiba. Mereka tidak akan dapat menetapkan standar industri. Tetapi pada saat itu, raksasa elektronik mendekati Wind and Rain Electronics. Perusahaan ini adalah Philips. Kesan Philips bagi banyak konsumen adalah alat cukur. Tapi Philips mulai menjual bola lampu. Itu membuat terobosan dalam teknologi radio kemudian. Mereka adalah salah satu dari sedikit perusahaan pertama yang memperkenalkan perekam musik kaset. Tentu saja, tabung sinar X Philips yang membuatnya terkenal. Itu digunakan pada perangkat medis, dan Philips adalah salah satu pesaing utama Siemens di industri perangkat medis. Produk Philips yang paling sukses adalah alat cukurnya. Sebelum akhir kuartal kedua tahun 1994, Philips telah menjual lebih dari 250 juta alat cukur secara global. Itu jauh di depan merek lain. Banyak orang juga tidak menyadari bahwa Philips adalah penemu laserdisc dan sistem komunikasi optik. Banyak pecinta musik pasti pernah mendengar label rekaman poligram. Itu juga didirikan oleh Philips. Compact disc digital juga ditemukan oleh Philips. Philips juga pandai transistor dan sirkuit terpadu dan chip. Dengan demikian, televisi mereka sangat populer di seluruh dunia. Beberapa tahun lalu, Philips melakukan restrukturisasi. Perusahaan dirampingkan untuk memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Ketika Philips melihat Wind and Rain Electronics memperkenalkan VCD, mereka juga mulai meneliti di bidang ini. Tapi sayangnya, mereka seperti Sony dan perusahaan lainnya. R&D mereka meneliti beberapa bidang pada saat yang sama, dan ini menyebabkan kemajuan yang lebih lambat. Kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Aiwa dan angin dan hujan. Kini Wind and Rain Electronics telah berhasil mengembangkan teknologi MPEG-2 dan akan segera memperkenalkan Super VCD. Philips juga memiliki teknologi yang bagus dalam hal teknologi kompresi. Mereka pikir akan lebih baik untuk berkolaborasi dengan Electronic Wind and Rain untuk menetapkan standar industri. Bersama-sama, mereka akan mampu mengalahkan Toshiba dan Sony. Jadi, Wakil Presiden Philips datang ke China. Bab 620 kejutan Thomas ini adalah masalah yang mendesak, dan Jiang Wanmeng tidak dapat membuat keputusan. Dia segera memanggil Feng Yu untuk memintanya kembali. Ketika Feng Yu tahu Philips menginginkan kolaborasi, dia terkejut dan kaget. Dia tidak perlu takut dengan Toshiba dan Sony jika mereka berkolaborasi dengan Philips. Mereka bahkan mungkin lebih cepat dari Toshiba dan Sony dalam menetapkan standar industri. Feng Yu segera terbang kembali ke China dan menunggu Wakil Presiden Philips Thomas di kantor pusat Aiwa Electronics. Thomas tiba di China dan melihat gedung-gedungnya. Itu adalah perbedaan besar dari Belanda, dan ini masih ibu kota China. Perekonomian China tidak berjalan dengan baik. Tapi negara dunia ketiga ini mengembangkan teknologi MPEG dan VCD generasi pertama dan kedua, itu masih mengesankan. Orang Cina sangat kreatif. Thomas yakin dengan kerja sama ini. Dia percaya bahwa dia tidak perlu menawarkan kondisi yang baik dan pihak lain akan menyetujui kerja sama ini. Pertama, ekonomi China tidak berjalan dengan baik. Wind and Rain Electronics itu juga bukan perusahaan besar. Jika dia menawarkan Wind and Rain Electronics sejumlah uang, mereka pasti akan setuju. Bahkan jika uang tidak dapat menyelesaikan masalah, Wind and Rain Electronics masih akan menyerah karena Toshiba dan Sony. Negasi harus lancar baginya. Orang Cina suka memiliki usaha patungan. Philips telah mendirikan beberapa pabrik patungan di Cina. Mungkin Philips memiliki kesempatan untuk membeli Wind and Rain Electronics melalui kerjasama ini. Thomas semakin percaya diri saat tiba di Hefei, kota tempat markas Wind and Rain Electronics berada. Itu adalah kota pedesaan dan miskin. Thomas melihat tanda yang menulis Philips,
Thomas ketika dia melangkah keluar dari bandara. Seharusnya staf Wind and Rain Electronics yang ada di sana untuk menerimanya. Ditemani oleh karyawan Philips di China, Thomas berjalan dengan bangga. Mobil yang digunakan oleh Wind and Rain Electronics jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Meskipun ini bukan mobil mewah bermerek Eropa, eksteriornya dirancang dengan baik, dan interiornya luas dan nyaman. Itu lebih nyaman daripada Mercedes-Benz yang diberikan kepadanya oleh perusahaannya. Mobil ini harus mahal. Apakah ini mobil Jepang atau mobil AS? Mobil ini seharusnya mobil Jepang. Bapak, Thomas bertanya apakah pemegang saham Wind and Rain Electronics ada di sini. Ketika mereka mencapai tujuan, penerjemah bertanya kepada Jiang Wanmeng. Dia sudah ada di sini dan sedang menunggu di dalam. Jiang Wanmeng menjawab dalam bahasa Inggris. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, dan inilah alasan mengapa dia dikirim ke luar negeri untuk berinteraksi dengan perusahaannya. Jiang Wanmeng tahu Thomas sedikit tidak senang karena manajer Feng dan dia tidak menerimanya di bandara. Mereka hanya mengirim 2 staf untuk menjemputnya. Di markas, Feng Yu juga tidak turun untuk menerimanya. Thomas merasa dirinya tidak dihormati oleh orang Tionghoa ini. Ketika mereka melangkah ke dalam gedung, Thomas terkejut. Eksterior bangunan ini terlihat biasa saja, namun interiornya telah direnovasi dengan baik. Bukit buatan, air mancur, air mengalir dan ikan mas. Ini semua digunakan untuk menciptakan tampilan alami. Bukan ini yang Thomas harapkan. Dia pikir kantor pusat Wind and Rain Electronics harus dihancurkan. Bahkan jika itu tidak kumuh, itu harus menjadi mode lama. Bukankah semua orang mengatakan orang Cina semuanya mode lama? Mengapa perusahaan ini begitu unik? Dia merasa suasana hatinya berubah menjadi lebih baik ketika dia melihat dekorasi lobi. Feng Yu berdiri di atas tangga spiral dan melihat ekspresi terkejut Thomas. Dia merasa bangga. Pabrik dan gedung perkantoran baru saya semuanya memiliki desain gaya taman ini. Apakah kamu terkejut, Bapak? Thomas, ini pemegang saham utama Wind and Rain kami, Feng Yu. Manajer Feng, ini perwakilan dari Philips, Wakil Presiden Philips, Tuan Thomas. Bapak, Thomas, senang bertemu denganmu. Saya mewakili Wind and Rain Electronics untuk menyambut Anda. Feng Yu berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Thomas terkejut melihat pemegang saham utama Wind and Rain Electronics adalah seorang pemuda. Apakah dia mewarisi bisnis ini dari keluarganya? Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Apakah dia dari AS? Brengsek, ini tidak bagus. Senang bertemu denganmu, Tuan Feng. Saya merasa terhormat berada di sini. Keduanya bertukar basa-basi dan berjalan masuk. Mata Thomas melebar. Apa ini? Ada ayunan di kantor. Apa yang orang-orang itu lakukan? Minum teh, membaca koran dan beberapa dari mereka masih menonton film. Bapak, Feng, apakah ini kantormu? Tanya Thomas. Iya. Tidakkah menurutmu kantor kita sangat manusiawi? Ini adalah area untuk para staf untuk bersantai. Ada kamar mandi dan tempat istirahat di sana. Ada juga kafetaria 24 jam di sini. Di sisi lain, ada area latihan. Jika kamu tertarik, kita bisa bermain pingpong nanti. Feng Yu tersenyum.